Haris dari PT Andalan Tunas Mandiri bersama rekan saya Mahfud dari PT Andalan Tunas Mandiri. Kami akan mempresentasikan beberapa alat survei yang kami punya dari PT Andalan Tunas Mandiri. Kami dari PT Andalan Tunas Mandiri dengan profil perusahaan yang berdiri sejak tahun 2007, yang mana fokus kami dari penjualan, instalasi training, hingga after sales service. Kemudian perusahaan kami juga selaku agen resmi untuk alat-alat geofisika, eksplorasi tambang, geologi, dan teknik. Alat yang pertama yang akan kami sampaikan yakni ground penetrating radar, yakni GPR, yang mana prinsipalnya atau pabrikannya berasal dari geoscanners dari negara Swedia. Dengan metode GPR ini merupakan metode analisis material yang berdasarkan transisi sinyal EM, di mana gelombang yang dipancarkan yakni berkisar 10 MHz hingga 2 GHz, yang mana dalam teknik akuisisi datanya sesuai dengan gambar yang ada laser point ininya, di mana dalam satu alat sudah ada transmitter receiver, yang mana gelombang yang dipancarkan oleh transmitter akan terkena suatu objek di bawah permukaan, kemudian akan diterima oleh receiver, yang mana dalam monitornya langsung terintegrasi dengan PC yang berada di atas. Kemudian bisa menampilkan bentuk form seperti berikut. Kalau masalah warna nanti masalah interpretasi. Kemudian metode GPR ini diaplikasikan di beberapa bidang. Salah satunya di teknik sipil, yakni untuk survei lapisan beton, seksi tulangan atau rebar, kemudian survei utilitas bawah permukaan. Kemudian di bidang lingkungan ada survei pembuangan limbah, pemetaan water level, dan survei geologi. Sedangkan untuk forensik dan arkeologi untuk makam dan situs-situs seperti itu. Kemudian dari tipe antena juga bermacam, mulai dari GCB, yang seri borehole, ada airborne, kemudian Gecko, FLB, dan MFC. Di mana seperti pada gambar berikut, kemudian ada crack ini, kemudian sensor di bawah, control unit ada di tengah, kemudian ada personal computer atau laptop yang menyertai selama proses akuisisi. Dari berbagai macam antena itu, yang pertama ada antena GCB yang frekuensinya di antara 103 hingga 2000 MHz. Artinya harus melakukan kontak secara langsung dengan posisi survei. Aplikasinya bisa didownload untuk struktur dalam beton, pemetaan tulangan, utility atau pipa, ketebalan aspal, dan geologi yang kedalaman relatif dangkal. Sedangkan untuk antena FLB, frekuensinya berkisar 250, 390, dan 500 MHz, yang mana dengan antena ini bisa melakukan pengukuran atau survei dengan metode yang tidak perlu menempel ke permukaan. Karena memang lihat dari beberapa medan yang emang sekiranya sulit, nanti bisa kita menggunakan dengan antena FLB dan sesuai dengan keperluan dari frekuensi yang digunakan. Untuk survei daerah urban, utilitas dangkal, geologi dengan medan yang sulit, sekiranya ada ketebalan abu bisa kita ukur juga, dan juga kami dari antena FLB ini ada yang seperti drone helikopter. Kemudian antena Gecko, survei yang memerlukan penetrasi kedalaman yang resolusi tinggi, merupakan unshaded antena sehingga optimum untuk daerah rural yang jauh dari pemukiman. Aplikasinya untuk survei geologi dalam, pemetaan water level, struktur geologi, dan perlapisan tanah. Sedangkan untuk multifunction atau MFC digunakan untuk survei yang memerlukan penetrasi kedalaman tinggi juga, namun di sini bisa kita atur sendiri dengan frekuensi yang diinginkan. Nanti tergantung dengan panjang tongkat yang besar, frekuensi akan mempengaruhi panjang atau lebar dari tongkat sensornya ini. Pengaplikasiannya untuk geologi dalam
hidrogeologi dan glasiologi. Kemudian untuk pemetaan lapisan dengan kecepatan tinggi bisa menggunakan horn antena dengan frekuensi 1000 hingga 1000 dan 2000 MHz. Untuk keperluan lubang bor atau borehole bisa menggunakan borehole antena ini karena untuk survei industri pertambangan atau borehole secara umum dan pemetaan dasar sungai. Berikut ini beberapa range atau daftar frekuensi yang mana kita lihat untuk frekuensinya sendiri sesuai prinsipnya, semakin besar frekuensi maka semakin dangkal target kedalamannya. Nanti Bapak Ibu bisa menyesuaikan dengan keperluan yang memang targetnya butuh kedalaman berapa. Nanti tinggal disesuaikan dengan kebutuhan frekuensi yang digunakan. Kemudian dalam proses akuisisinya, secara simpelnya kita bisa lihat pada gambar berikut. Menghasilkan penampang berikut, maka dari sekian meter bisa kita indikasikan meter sekian kita melewati suatu lorong seperti ini. Atau bisa juga water leakage, yang mana dari kemenurusan air atau dari suatu pipa bisa kita deteksi dari alat GPR ini. Kemudian dari utilitas juga kita bisa deteksi dengan bentuk dari form dari monitor yang ada. Di sini menggunakan 3070 perpaduan antara 300 MHz dan 700 MHz. Selama proses akuisisi, software GPR tetap berjalan. Dengan adanya laptop ini maka akan tampil ini software akuisisi, yang mana di saat itu juga kita bisa mengetahui bagaimana kondisi bawah permukaan. Bila mana akan dilakukan interpretasi lebih lanjut, maka bisa dilakukan penampang hingga 3 dimensi. Untuk list customers kami yang menggunakan GPR ini ada Unila, ada Unmul, Sriwijaya, Puslitbang Pemukiman Bandung, Politeknik di Bandung, Dr. T. Asani, kemudian Pusat Aplikasi Isotop dan Teknik Geologi UGM. Kemudian alat berikutnya yang kami punya yakni geolistrik atau resistivity meter, yang pabrikannya atau prinsipalnya berasal dari MAE, negara Italia. Yang mana kita ketahui metode geolistrik metode untuk menginjeksi arus ke dalam bawah permukaan. Sesuai pada gambar berikut, maka spherical hasilnya atau setengah lingkaran, di mana diaplikasikan untuk geologi teknik, pertambangan, minyak, arkeologi, geologi regional, dan hidrologi. Untuk alat yang pertama, yakni quadrupole dengan tipe C13T313 SCV, yang mana ini alat single channel, sehingga panelnya hanya sederhana, di mana kelebihan dari MAE ini sudah touch panel dengan layar 7 inch, dan juga saat akuisisi kita bisa melihat bagaimana hasil pengukurannya. Kemudian aplikasinya untuk pencarian mineral, aquifer, dan pemetaan awal geologi. Yang kedua yakni alat X612 EM+, yang mana di sini sudah multi channel, sudah ada single channel juga. Kelebihan dari ini sudah touch panel dan disertai dengan adanya preview untuk memvisualisasikan COD section atau proses akuisisi yang kita lakukan di lapangan. Untuk penampang 1D seperti berikut gambarnya, ini menggunakan aplikasi IP2Win. Kemudian untuk penampang 2D bisa kami sertakan menggunakan aplikasi Restudin Inversi. Ini ternyata juga ada yang pernah menggunakan data SPT yang kami korelasikan dengan data resistivitas. Kemudian untuk penampang 3D sesuai dengan desain akuisisi saat di lapangan dan diinterpretasikan sedemikian rupa menjadi demikian. Kelebihan dari MAE juga, yang mana geolistrik ini bisa melakukan pendugaan awal di mana tanpa menghancurkan media seperti di lapangan, yang mana seperti beton atau paving
kita beri dengan adanya plat. Kemudian juga kelebihan dari Maya juga bisa survei di laut dengan adanya elektroda yang terbuat dari grafit, maka dia bisa mengambang di air dan bisa melakukan pengukuran, yang mana hasilnya resistivitas bisa nanti diinterpretasi jadi demikian. Tuh udah mau promo dompet alat bengkel alat lab. Di kami ada unmul, ada semprot pelangi. Itu ya dah. Sama-sama. Sama Kang. Oh sudah, kira baru rumah. Kemudian ada yang kami join mitra juga dengan metode seismik. Ini metode yang merupakan gelombang seismik. Kan ada pulsa toh pakai WA. Nih, jadi tuh mimbarnya nak chat. Dah ke DP ini ya, di depan DP. Oh, ini pel kurang ajar. Aplikasinya untuk studi stratigrafi dan eksplorasi hidrokarbon dari metode seismik ini. Kemudian untuk alatnya dari MAE ada 3 macam, yaitu X820S, Sysmatrek, dan ST6. Yang mana dari 3 alat ini nantinya ada yang namanya sensor untuk seismiknya bisa menggunakan S3S atau secara umumnya menggunakan geophone. Sesuai dengan spesifikasinya, sesuai dengan keperluan yang dibutuhkan. Kalau X820S menggunakan 24 hingga 96 channel dengan 24 bit, sedangkan untuk Sysmatrek hanya 12 channel, yang mana bisa di-expand menjadi 24 channel. Kalau ST6 hanya 6 channel, yang mana pengaplikasiannya sebagai berikut. Bisa seismik refraksi refleksi, MSW, atau FSR, atau metode REMI. Berikutnya untuk list customer yang telah membeli alat kami, yakni ada UNP atau Universitas Negeri Padang membeli Sysmatrek, dan juga FPIK dari Undip Semarang membeli ST6. Contoh dari palu godam yang digunakan saat menumbuk tanah, yang mana ada plat, kemudian direkam oleh kontrol unit. Selanjutnya ada Strom Motion Accelerograph, yang mana pabrikannya berasal dari Geosig, negara Swiss. Nah, pengaplikasiannya yakni untuk earthquake monitoring atau EEW, Early Warning System. Kemudian body structural health monitoring juga, seperti monitoring jembatan, monitoring bendungan, gedung bertingkat, kemudian sistem jaringan monitoring pergerakan tanah, pembangkit listrik tenaga nuklir, bahkan monitoring gempa bumi pun juga bisa dideteksi oleh alat geosig ini. Terkait alatnya sendiri, untuk digitizernya atau perekamnya ada recorder Sky atau recorder GMS plus D. Ada juga dari sensor yang bisa diberikan, yakni accelerometer atau seismometer, yang mana rangkaiannya seperti berikut, di mana ada rekaman, kemudian sensornya yang saling terhubung dengan satu sama lain hingga terekam oleh recorder, yang mana nantinya akan bisa dialarmkan atau dibunyikan dengan adanya geoswitch. Kemudian untuk pengaplikasiannya sendiri, yakni untuk monitoring reaktor nuklir, monitoring gedung bertingkat, accelerometer bendungan, dan juga monitoring jembatan. Untuk list customer kami ada dari Batam, ada dari bendungan, ada dari jembatan, dan Puslitbang BMKG. Untuk alat berikutnya yakni microtremor array, yang mana pabrikannya berasal dari Lunitech, dari negara Italia. Sesuai dengan namanya microtremor array, maka metode ini memanfaatkan sistem dispersus gelombang, yang mana digunakan untuk mikrozonasi, diaplikasikan untuk bahaya seismik, kemudian ketebalan lapisan berdasarkan kecepatan rambat dan metodologi daerah penelitian.
Cara simpelnya alatnya seperti berikut. Alatnya seperti ini. Di sini sudah ada sensornya dan juga ada perekamnya. Tinggal dimonitoring menggunakan komputer atau laptop. Yang mana alat ini sudah dilengkapi oleh web interface, maka kita bisa lebih mudah untuk memonitoring. Dari mulai statusnya, mulai recording atau stop recording, kemudian GPS-nya sudah mulai kekunci atau belum, kemudian bahkan menampilkan live waveform-nya. Bisa kita deteksi langsung di web interface. Bila mana kita menggunakan aplikasi, salah satunya bisa menggunakan Diopsi, yang mana bisa menampilkan demikian, dan dilakukan analisa sedemikian rupa, bisa melakukan penampung 1D yang bisa melihat gelombang es, kemudian juga bisa melakukan kurva dispersi auto correction. Untuk list customer yang telah membelinya, yakni seismologi teknik BMKG dan Puslitbang BMKG. Ya. Terima kasih Bapak Ibu. Berikut tadi yang merupakan alat-alat yang kami punya dari PT Andalan Tunas Mandiri. Mari Bapak Ibu, kalau misal ada pertanyaan atau diskusi, silakan. Silakan, ada yang mau bertanya? Pak, mungkin kalau ada brosur sekalian harganya. Baik Ibu, nanti itu nanti untuk penawaran harga beserta brosur saya kirimkan email atau bagaimana Ibu? Iya, bisa di email. Cuma ini kalau misalnya ada orderan untuk alat itu, ya, itu sudah termasuk pelatihannya? Iya, itu sudah include dengan pemasangan dari instalasi, kemudian mulai dari instalasi, kemudian training alias pelatihan, bahkan sampai ada garansi nantinya Bu. Trainingnya itu sampai ini ya, sampai praktek langsung gitu? Iya Ibu, mulai dari akuisisi hingga interpretasi secukupnya Bu. Paling tidak kami mengetahui alat ini berjalan dan bisa merekam dengan baik. Gitu Ibu. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang metode IPR tadi Pak. Oh iya, baik Bapak. Bentar Bapak. Metode DPR ya Bapak ya. Iya Pak. Dengan macam-macam antena tadi, kalau kita bisa melihat stratigrasi atau tidak terpisahkan, yang cocok yang mana? Oh iya Bapak. Untuk yang biasanya digunakan untuk stratigrafi itu yang bisa GCB ya Mas ya. Bisa GCB, bisa juga untuk yang FLB ini juga Pak. Untuk bisa sampai ke 8 trap. Kalau GCB nanti bergantung dengan ini Pak, berapa frekuensi yang digunakan. Andai kata menggunakan yang 3070 Pak, di mana di sini terdiri dari frekuensi 300 dan ada frekuensi 700, yang mana nanti kedalaman yang bisa diberikan untuk 300 sendiri yakni ada di 1,5 meter. Mohon maaf, 300 sendiri ada di kedalaman 8 meter, sedangkan untuk 700-nya bisa memberikan kedalamannya 1,5 meter Pak. Jadi salah satu contohnya yang ini. Nah, ini menggunakan frekuensi 700, kedalamannya 8 meter sekitaran itu Pak. Ini hasil interpretasi teman-teman waktu melakukan demo alat. Dan untuk 300 meternya, mohon maaf, 1,5 meter Pak. Tapi maksimalnya Pak, kalau mau 2 meter dia kalah Pak.
Kalau kita ingin tahu ada 30-an meter, Pak. 30-an meter. Kalau 30-an meter bisa kita gunakan menggunakan antena Gecko, Pak. Ini penetrasinya lebih dalam karena frekuensi yang diberikan hanya kecil, Pak, 65, 80 atau 120. Jadi ini yang lebih rekomendasi untuk penetrasi yang lebih dalam. Kita bisa tahu lapisan tanahnya itu dari gambar juga, Pak, atau dari warnanya? Iya, Bapak. Untuk penetrasi, untuk stratigrafinya atau susunan batuan permukaannya bisa kita lihat dari hasil yang ada dalam monitor software GPR Soft, Pak. Jadi langsung waktu kita melakukan akuisisi, mulai dari titik 0 kita berjalan hingga sekian meter, itu sudah menghasilkan data sebagai berikut, Pak. Jadi bisa kita lihat, oh ternyata di pelapisan ini sudah ada pelapisan lagi, kemudian ternyata kita menemukan pelapisan lagi, maka kita dalam proses akuisisi pun bisa langsung aktual, Pak. Secara aktual kita bisa memonitoring data. Dari tipe grafiknya itu bisa kelihatan mana yang bedrock, mana yang lapisan tanah biasa, atau yang soft, atau yang apa, bisa kelihatan. Ya, gimana Mas? Selamat pagi, Pak Ferry. Ya, Izin menjawab, Pak. Pada dasarnya kalau misalnya metode geofisika atau metode alat-alat teknik sipil ini sebenarnya harus berdampingan, Pak, secara berdampingan. Entah itu kalau misalnya kita pakai metode GVR, kita dapat menentukan berapa lapisan yang ada di dalam sebuah permukaan di dalam tanah. Kemudian data tersebut akan kita dukung menggunakan metode yang lain, misalnya metode geolistrik atau metode magnetik dan lain-lain. Jadi ya untuk metode alat ini ya lebih banyak kami rekomendasikan untuk selalu berdampingan dengan metode yang lain untuk memverifikasi bahwa data itu benar atau tidak. Jadi seperti itu, Pak, jawaban dari saya. Tapi bisa sampai ke kedalaman berapa, Pak? Kalau metode GVR khususnya Gecko itu dapat dilihat pada yang tadi gambar yang tadi, Pak, itu sampai sekitar bisa dari 100 meter, Pak. Iya, kalau Gecko. Tapi semakin dalam berarti untuk resolusinya itu akan berkurang, Pak. Karena memiliki frekuensi rendah. Berarti resolusi yang didapat itu berkurang. Akan tapi lebih baik lebih didukung dengan metode yang lain, misalnya metode geolistrik dan metode yang lainnya mungkin, Pak. Kalau metode geolistriknya cara mainnya bagaimana, Pak? Kalau metode geolistrik ini misalnya seperti kita gunakan penancapan elektroda. Nah, di sini dapat kita lakukan dengan prinsip dasar, yaitu melihat nilai resistitivitas batuan, Pak. Jadi kalau misalnya kita menggunakan metode geolistrik terlebih dahulu, kemudian metode geolistrik terlebih dahulu di suatu daerah A, kemudian didapat data semacam nilai resistitivitas batuan yang menyebutkan bahwa itu adalah data batuan bedrock atau batuan yang lain, misalnya pasir atau batuan keras dan lain-lain. Kemudian data tersebut, metode geolistrik ini dikombin atau dipadukan dengan metode GVR untuk melihat lapisan berapa meternya yang lebih akurat gitu, Pak. Sebenarnya notabene metode geofisika di mana-mana juga emang harus dipadukan, Pak, untuk meningkatkan akurasinya bahwa data tersebut up to date atau tidak. Kira-kira kalau kita cuma pakai geolistrik aja, Pak, keakuratannya itu bisa sampai berapa persen kalau kita tidak gabung dengan metode GPR? Kalau akurasi ya tergantung di lapangan, Pak. Tapi kalau misalnya selama saya di pengalaman di lapangan untuk metode geolistrik ini, akurasinya cukup lumayan tinggi, Pak. Bisa jadi sekitar 60-70%, Pak. Akan tapi lebih dipadukan, lebih baiknya menggunakan metode yang lain, misalnya metode GVR. Misalnya
metode yang kita gunakan yang pertama kali misal metode geolistrik di suatu daerah A, kemudian didapat nilai interpretasi bahwa di daerah A tersebut memiliki di lapisan kedua atau lapisan ketiga memiliki bedrock. Kemudian kita akurasi lagi dengan metode yang lain, metode GVR dan lain-lain. Tapi selama ini yang kita gunakan metode geolistrik, misal di suatu daerah, ya akurasinya cukup tinggi, Pak. Saya lihat dari grafik ini yang penampang 2 dimensi, Pak. Iya, Pak, betul. Ini bisa kelihatan misalnya bisa dijelasin yang lain Iya. itu, Pak. Yang warna Oke. merah itu seperti apa interpretasinya? Nah itu kalau misalnya dilihat dari nilai di situ berarti warna merah itu sekitar kira-kira kemungkinan kalau dari interpretasi berupa nilai pasiran, ya. Pasiran atau misalnya kerikil, atau mungkin Bapak kalau misalnya cuma menggunakan metode geolistrik berarti harus dilakukan akuisisi data secara berulang gitu loh. Berulang, misalnya kita ngambil sumbu utara selatan, kemudian dilakukan lagi sumbu timur barat dan lain-lain. Untuk lebih akurasi ya harus dilakukan secara berulang-ulang. Memang dasarnya alat-alat metode geofisika menjadi survei awal sebenarnya, Pak. Dasarnya sebagai survei awal. Kalau kita bisa mencari titik air, Iya, sumber bisa, air, Pak. Bisa mencari titik aquifer itu bisa, Pak. Bisa. Itu biasanya di Borana Biru, ya, misalnya. Borana Biru. Berarti itu terindikasikan, Pak, ya, bukan wah itu udah pasti, ya, tapi itu indikasi. Indikasi itu ada aquifer, ya, kandungan air. Seperti itu. Karena outputnya sendiri itu dari rentang nilai resistivitas, Pak. Nantinya biasanya juga dilihat dari peta geologi dan juga bisa ada yang namanya tabel nilai resistivitas, Pak. Biasanya kami menggunakan referensi dari buku Telford, yang mana rentang nilai resistivitas itu kita padukan dengan hasil dari interpretasi ini, Pak. Kalau metode geolistrik itu, Pak, izin menambahkan, Pak, metode geolistrik itu ya untuk kedalamannya ya sesuai dengan bentangan elektrodanya, Pak. Bentangan elektrodanya. Kalau misalnya semakin panjang berarti semakin dalam yang didapat nilai datanya. Kalau misalnya yang tadi pakai channel-channel itu ya, Pak? Iya, Pak, yang betul pakai channel-channel tadi. Yang pakai elektroda. Itu ada 4 elektroda. Kalau misalnya menggunakan metode single channel, ya. Atau kalau single channel memindahkan elektrodanya per satu-satu, Pak, manual. Tapi kalau multi channel, misalnya Bapak membentangi multi channel misalnya 200 meter, berarti sekali tancap gitu. Sekali injek, sekali tancap. Makin panjang bentangnya makin akurat atau makin pendek bentang makin akurat? Kalau metode geolistrik itu enggak tergantung dengan panjang bentangan terus akurat enggak, Pak. Akan tapi untuk kedalaman yang didapat itu tergantung dengan bentangan kabel elektrodanya. Jadi kalau misal Bapak bentangin misalnya 600 meter lah, Pak. Misal 600 meter itu data yang didapat itu sekitar 1/6 dari bentangan kabel, berarti kedalaman 100 meter. Itu datanya 1/6 gitu. Tergantung bantuan yang di lapangan, ya. Entah itu ada semakin ini berarti semakin bagus, tergantung dari lapangan juga, Pak. Tapi didapat nilai kedalaman itu 1/3 sampai 1/6 dari nilai bentangan elektroda. Ini contohnya, Pak. Misalnya ada datanya, misalnya pendugaan rongga, itu dapat kita lihat dengan jelas. Ada semacam rongga-rongga berwarna biru. Nanti sumber akuifernya yang berwarna biru ini ya, Pak? Iya. Nah, tapi di situ kita dapat menilai peta geologi suatu daerah kan beda-beda, Pak, ya. Peta geologi daerah itu. Berarti nilai akuifer di suatu daerah itu sekitar berapa nilai meter dan spesifikasinya.
Berarti kita nanti kalau misalnya tidak dapat di bentangan tersebut nilai ohmmeter segitu, berarti diindikasikan merupakan akuifer tanah. Mungkin kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Mungkin untuk kalau masalah nanya detail harga atau brosur mungkin nanti akan kami kirimkan ke Pak Ferry atau Bu Kajur email atau lewat pos hard copy juga bisa Bu. Kita bisa Kalau saya lebih senang hard copy Pak, bisa dilihat. siap. Kalau hard copy kami nanti akan Alamatkan aja Pak. Iya, siap. Nanti ke Pak Ferry kita hard copy kan. Mungkin kira-kira ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Kalau boleh tahu, kalau alat dari Politeknik Manado ini udah ada metode apa aja ya? Jadi laboratorium tanah sih masih ada yang bisa mencari kepadatan Iya. tanah. Cuman kemarin kita bermasalah pada baterainya Pak. Pada baterainya. Baterainya udah nggak bisa dipakai. Oh, merek apa ya? Kalau boleh tahu. Tanya. Iya Bapak. Kalau alat yang pertama tadi yang metode apa ya, GCP ya? Iya, GVR Pak. Yo, GCR Kita kan? punya merek Transtech Pak. Merek apa? Soil density tahu kita yang non-clear. Transtech. Ini Transtech. Nah, cuma kita kelemahan di sini. Ujian manual kita masih beberapa hasil yang sedikit berbeda. Dan itu kita jarang pakai, baterainya langsung Nah, itu yang masalah. dia nggak begitu dalam ya, Pak Vicky. Ya, itu memang dia langsung keluar parameter tanah, Pak. Jadi dia langsung keluar parameter tanah, jadi sensornya itu dia keluar parameter yang langsung kita butuhin. Misalkan untuk kepadatan itu gamma tanah. Di gamma tanahnya dia keluar kadar air. Itu dia langsung keluar hasil memang yang hasil yang memang langsung kita membutuhin di analisa. Gitu. Jadi lebih spesifik lagi. Itu langsung di lapangan atau dilakukan processing terlebih dahulu Pak buat dapat? Dia langsung keluar Pak hasilnya. Itu akurasinya tinggi. Itu memang pernah kita coba juga lumayan. Dia memang cuman kedalaman cuma semeteran lah. Oh, Ketebalan timbunan biasanya. Dia hampir sama dengan Pak. Metode kalau kita pakai nuclear density. Pernah dengar itu Pak? Ada alatnya Pak sama perusahaan Bapak? ini nggak ada Pak. Nggak ada ya. Pokoknya kita juga butuh itu, tapi bukan yang nuklirnya. Ada kan yang kalau nggak salah yang baru sekarang sudah pakai bukan pakai nuklir lagi. Untuk yang hitung density alatnya. Kalau ada itu juga kita bisa order juga ya Pak. Kita mau coba yang geolistik ini ya. Geolistik oke. Coba nanti kita diskusikan sama pimpinan jurusan kita, itu mana yang bisa bisa tahu Pak tahun produksinya Pak. Tahun produksi. Kalau tahun produksi itu selalu up to date Pak. Jadi setiap tahun selalu di-upgrade. Masalahnya begini Pak, kita banyak sekali persoalan alat kita yang IPR Iya. selalu terhalang pada tahun produksi bahwa katanya spare part-nya udah tidak silakan. Oh jadi gini Pak, izin menjawab Pak. Jadi kalau di kami selama kami berdiri Pak ya. Jadi kalau misalnya alatnya rusak atau alatnya bermasalah setelah masa garansinya sudah habis, insya Allah kami akan selalu berusaha untuk menangani hal tersebut Pak. Jadi kalau misalnya alatnya garansinya sudah setahun 2 tahun sudah habis Pak ya. Kemudian alat 5 tahun kemudian alatnya bermasalah.
Bapak bisa menghubungi kami, Pak. Kami akan selalu berusaha buat terbuka untuk selalu membantu untuk memperbaiki alat tersebut, karena itu salah satu moto perusahaan kami. Selain instalasi training, juga after sales service. Jadi ada alat juga yang dari Bengkulu, Pak, itu tahun 2013-an 2013 itu mengalami kerusakan, dan tahun ini mereka menghubungi kita, dan sekarang sudah kami perbaiki dan sudah fix alatnya. Pak, kalau Mungkin tadi ada buat kebetulan itu tulangan dan lain sebagainya. iya, Iman, itu GVR ya. Kebutuhan user, Pak, kebutuhan Bapak yang kira-kira butuhnya pada kedalaman berapa. Kalau misalnya menggunakan metode antena GCB, Pak, berarti kan untuk kedalamannya tidak terlalu dalam, akan tapi presisi, Pak, resolusinya sudah presisi tinggi, jadi lebih jelas di proses waveformnya nanti. Jadi kalau yaitu kalau kita beli alatnya GPR, berarti tinggal antena aja yang macam-macam kan, atau tiap alat dengan satu antena yang khusus gitu, Pak? itu, Pak, jadi cuma antena-antenanya aja, Pak, yang diganti-ganti. Yang berbeda kan? Iya, yang berbeda antena-antenanya saja. Jadi Bapak misalnya bisa dicicil, Pak, antena ini dulu, tahun depan mungkin beli antena yang lain, bisa. Tapi alatnya cuma satu? Alatnya cuma satu, cuma antena-antenanya saja Antenanya yang bisa dirubah-rubah ya sesuai fungsi dan kebutuhan, dan bisa dicicil juga, Pak. Misalnya antena tahun ini cuma antena GCB dulu, atau misalnya tahun depan baru antena Gecko dan lain-lain. Jadi cuma beli antenanya saja nanti. Nah, untuk kontrol unitnya yang biasanya menggunakan kontrol unit yang Apulas 9000C itu, Pak. Di apa yang dibilang rekan saya tadi, yang tinggal mengganti antena bisa menggunakan GCB, LB, atau Gecko sesuai dengan penetrasi atau frekuensi yang sedang diinginkan. Coping atau tidak, Pak? Artinya kalau kita kerja di luar ruangan outdoor yang gerimis sama segala macam, kita bisa kerja atau harus stop? Kalau misalnya metode GVR ini kan berarti harus ada ini Pak, laptop ya buat menjalankan. Berarti kalau hujan ya tidak bisa, Pak. Kecuali ya laptopnya kita angkat, alatnya kita tinggal ya nggak apa-apa. Tapi kan tetap aja berhenti, Pak, ya, kalau laptopnya nggak ada. Kami kirimkan PH, ada brosurnya itu metode apa aja, Pak, kira-kira, atau semuanya aja, Pak? Kita semuanya aja, kita perlu kita pelajari dulu sama diskusi sama teman-teman mana yang kita butuh. Baik, Pak. Memang jadi semua kan tergantung anggaran juga, Pak. Semua ditampingin, Pak. Cuma masalahnya anggaran cukup atau tidak kan? Ya nanti kalau misalnya ada perlu nego bisa, Pak. Kalau misalnya nanti ada ini bisa ke kita juga. Iya. Kalau masalah nego kita terbuka, Pak. Nggak harga fix itu. Oke. Baik, Pak, nanti dikirim di email ya. Email dan hard copy, Pak. Email dan hard copy. Oh iya. Kalau bisa setnya bisa lebih, Pak, 2 atau 3 set, Pak. Ya kan kita di sini kepala labnya ada banyak, Pak. Ada tanah, ada jalan, ada bengkel, supaya bisa baca sama-sama. Baik, Pak, baik, Pak. Siap. Ya paling itu aja, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, mohon izin untuk alamat email yang bisa kami kirim ke Bapak Ferry atau ke Ibu Seska atau bagaimana, Bapak? Ke Ibu Rilia saja, Ibu Rilia. Oh iya. Iya. Nanti saya coba cek untuk respon dari formnya tadi, Bu, ya. Ya, ada terhadir. Jadi mungkin begitu aja ya, Pak. Ya, baik. Karena sekarang ini kita lagi diminta untuk usulan peralatan, sehingga kalau misalnya ada yang cocok mungkin itu akan kami usulkan. Baik, Pak.
bisa mengirim email nantinya. Mohon ulang linknya Ibu. Jika sekiranya tidak ada yang ingin kita tanyakan lagi dan kami sekiranya cukup, apakah dari Bapak Ibu juga cukup? Nah, cukup Pak. Lebihnya untuk pengirimannya baik secara soft copy yang ke email Ibu Rilia, kemudian baik hard copy ke instansi akan kami infokan lebih lanjut. Ya, Nanti aku mungkin jurusan teknik sipil ya Pak. baik Ibu. Ya. Nanti saya mungkin bisa kontak Bapak Ferry lagi ya Bu ya untuk Ya, bisa. konfirmasi itu. Baik, Ibu Bapak dari Politeknik Negeri Manado, kami mengucapkan terima kasih banyak. Semangat sukses Ibu. Ya. Terima kasih Bu. Terima kasih banyak Bu. Terima kasih. Selamat pagi Pak. Sama ya, Aris. Pamit, Pak. Ya, Pak Mahfud, sama-sama ya. Ya, Pak.